Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Nadia Ratnasari di podcast Geograf Muda. Pada malam ini, aku podcastnya nggak bakalan sendiri nih. Tahu nggak aku bakalan ngajak siapa? Ya, benar sekali. Aku bakalan ngajak temanku namanya Ilya Rahmawardani. Ilya, Halo Nat. jadi aku sama Lia tuh eh, masa-masa semester 4 ya. Kita tuh anak geografi, Lia juga anak geografi. Gimana kabarnya Lia? Baikkah? Alhamdulillah baik. Kamu gimana Nat? Alhamdulillah baik sih. Oh, gimana tugasnya? Tugas kuliahnya Oh, itu loh. tugasnya banyak banget ya. Ini kebetulan tuh kan mau UAS. Jadinya tugasnya sangat-sangat Hmm. menumpuk. Gimana kamu udah selesai Iya belum benar tugasnya? sekali. Itu belum ini, masih banyak banget. Waduh, Sampai stres aku gara-gara izin kemarin ya. juga hampir dikejar orang gila juga, makanya tularan stres. Kamu gimana? Udah stres belum nih? Ah, sedikit ya kayaknya ini. Tapi alhamdulillah masih normal. Alhamdulillah masih ini ya, dikit segini ya. Hmm. Ya betul. Oke, langsung aja ke podcastnya. Jadi pada podcast kali ini tuh kita akan membahas mengenai materi pengantar ilmu geografi. Pasti geograf di luar sana penasaran gitu kan, bagaimana pembahasan materinya. Makanya soon terus di Geografi Muda. A few moments later. Oke, eh, langsung aja ya menuju materinya. Yang kita tahu dan geograf di luar sana tahu, eh, geografi itu sangat luas ya cakupannya. Jadi, gimana menurut Mulia, menurut pendapatmu gitu loh, gimana geografi itu sebenarnya apa sih? Ya, menurutku ya ilmu geografi itu tuh kayak studi yang mempelajari planet bumi dan segala fenomena yang terjadi di atasnya gitu. Misalnya mencakup tentang pemahaman tentang bentuk, terus lokasi, terus fitur-fitur yang ada di permukaan bumi. Terus bukan cuma batuan, tanah, terus air. Kan sebagian orang mesti mikirnya kan cuma itu-itu aja ya geografi itu. Padahal kan banyak banget, terus mencakup bagiannya tuh banyak banget, luas gitu cakupannya. Benar banget sih. Jadi, itu tuh harus banget belajar ilmu geografi. Apalagi Iya. kalian nih, pernah lihat podcast ini, pasti kan kebanyakan geograf ya. Pasti sangat penting sih ya. Sangat penting sekali itu kenapa ya kira-kira? Kenapa kita tuh harus banget mengetahui geografi gitu? Emang pentingnya itu apa? Oke, ya, ilmu geografi itu kayak bisa membantu kita buat memahami nah planet kita bekerja dan bagaimana kita sebagai manusia tuh dapat mempengaruhinya gitu loh. Semua hal itu tuh membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan seperti perencanaan kita, pelestarian lingkungan, dan penggunaan eh, alam dan lain sebagainya. Oh, menarik banget ya guys ya, geografi ini. Wait. Ada lagi geografi itu juga punya beberapa objek yang sangat beragam. Eh, Kalian para geograf nggak apa aja objek yang sangat beragam itu? Wow, mau dong. Pastinya teman-teman yang menyaksikan video ini pasti penasaran banget apa itu geografi dalam cakupan yang lebih luas. Apa tuh? Jadi objek geografi ada dua ya. Jadi objek formal sama objek material. Objek formal.
Kalau objek formal sama objek material, aku udah sedikit familiar sih. Hmm. Bisa jelasin nggak apa itu objek material sama objek formalnya dalam geografi itu apa aja atau Boleh, gimana gitu? boleh, boleh. Objek formal itu adalah cara pandang atau pendekatan dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala tersebut bisa berupa keadaan fisik, terus keadaan sosialnya juga. Mungkin contohnya tahu nggak? Nih, kamu. Itu ya. Mungkin mengenai pengkajian fenomena kemiskinan di suatu wilayah, benar nggak? Iya, betul sekali. Bentar banget. Berikan aplaus. Lanjut, lanjut. Yap, betul sekali. Sedangkan objek materialnya ada kelitosfer, biosfer, terus atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Nah, litosfer itu adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, terus plato, terus dataran rendah. Apa lagi ya? Nah, ada dataran tinggi sama lapisan Hmm, tanah. betul betul. Ada itu. Terus kalau biosfer itu sendiri itu lapisan kehidupan, meliputi kehidupan binatang sama kehidupan tumbuhan. Contohnya, Berarti mm, berarti itu kayak ikan yang hidup di air gitu ya. Terus ya, entah di gurun pasir, terus mm, apa lagi ya? Kayak harimau di hutan, mungkin gitu kah? ya betul sekali. Terus kalau atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer itu kamu udah tahu belum? Ya udah tahu dong. Kayak geografi mas. Oke, dulu dijelasin sedikit nih tentang itu buat teman-teman kita yang menyaksikan. Boleh dong. Jadi atmosfer itu adalah jaringan lapisan udara eh, yang menyelubungi bumi. Di atmosfer ini bisa terjadi fenomena pelangi, hujan, dan lain-lain. Hmm, Masya Allah banget ya, pelangi itu bisa terjadi cantik banget. Terus ramalan juga, tapi sayang banget kan munculnya tuh jarang-jarang banget. Ya gak sih? Ya, pelangi itu nggak setiap hari ada tahu. Hmm. Ada proses pembentukannya pelangi. Jadi itu nggak ada langsung gitu. Pasti tiap ada pelangi pasti ada prosesnya. Iya tuh prosesnya gimana sih? Kira-kira prosesnya? Proses, oh ya, ya benar-benar. Jadi pelangi itu merupakan pembiasan cahaya yang berasal dari warna putih. Terus dibiaskan melalui tetesan air. Biasanya melalui tetesan air hujan ya. Biasanya kan habis hujan pasti ada pelangi ya kan. Iya, iya. Nah, pembiasannya tuh sama seperti pembiasan pada prisma kaca. Sehingga akan menghasilkan cahaya yang terdiri beberapa warna. Nah, pelangi itu juga merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat. Oh, gak nyangka banget ya ternyata pelangi itu juga bagian dari ilmu geografi ini gitu. Iya, bener banget sih. Luas banget kan cakupan ilmu geografi itu. Iya loh, bener-bener puas banget. Eh, Masih ada objek dua material nih, hidrosfer sama antroposfer. Lanjut gak nih bahasanya? Wih, lanjut dong, das. Masih semangat banget ini. Yuk, yuk lanjut. Nah, oke, bentar aku lanjutin ya. Jadi, hidrosfer adalah lapisan air antara lain sungai, air laut, air danau, dan air tanah. Terus kalau antroposfer itu eh, sebuah dinamika penduduk seperti manusia dan kehidupannya
yang berada di atas permukaan bumi. Oh, kalau gitu, semuanya kita kan semuanya kita lagi pergi ke pantai. Terus kita kan Hmm. lihat ombak, terus lihat pasang surut, terus itu tuh termasuk fenomena hidrosfer gak sih? Ya, ya termasuk sih itu. Soalnya berhubungan dengan air. Kayak ini misalnya ya, air hujan yang berkumpul dan mengalir ke sungai menuju ke laut. Itu juga fenomena hidrosfer. By the way, eh, jumlah volume di bumi menurut kamu bertambah, tetap, atau malah berkurang? Kalau menurut aku ya, volume air di bumi itu tetap sih, meskipun dalam bentuk yang berubah-ubah gitu. Karena air ini mengalami sebuah siklus atau yang dinamakan tuh siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu sendiri adalah perputaran air di bumi yang akan terus berputar. Jadi benar banget ya teman-teman, volume air di bumi kita ini tidak akan berkurang dan tidak bertambah alias tetap karena adanya siklus hidrologi tersebut. Oke, sudah jelas ya teman-teman mengenai objek apa aja yang dipelajari di geografi. Selanjutnya, aku akan bahas mengenai cabang-cabang geografi. Cabang-cabang geografi itu ada apa aja sih? Jadi cabang-cabang geografi itu ada 8 gitu loh. Yang pertama ada geomorfologi. Geomorfologi itu adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya. Yang kedua ada klimatologi. Klimatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentukannya serta pengklarifikasian dalam suatu kelompok iklim. Yang ketiga ada biografi. Biografi itu uh, ilmu yang kayak mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Kayak di semester kita itu loh, kan ada tuh mata kuliah biografi. Ya, betul. Pasti kamu bakalan paham sih ya, bagaimana itu cabang geografi yang biografi. Terus yang keempat ada kartografi. Nah, kartografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pemetaan. Kayak di semester berapa? Lupa aku, pokoknya semester bawah kita lah ya. Itu kayak udah membahas tentang kartografi. Terus yang kelima ada geografi tanah. Nah, yang geografi tanah ini adalah ilmu kayak mempelajari tentang sifat, karakteristik, dan kayak persisnya di atas permukaan bumi suatu tanah gitu loh. Hmm. Terus ada geografi kependudukan. Nah, ilmu ini tuh mempelajari tentang aspek ruangan yang berkaitan dengan manusia sebagai penduduk di suatu. Jadi, yang ketujuh ini ada geografi ekonomi. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang variasi wilayah di permukaan bumi dalam hubungannya dengan aktivitas manusia, yaitu suatu produksi, terus distribusi, terus ekonomi barang dan jasa. Jadi, manusia ini cukup sosial ya, jadi perlu timbal balik gitulah. Apalagi dengan barang dan jasa, kita tuh saling membutuhkan satu sama lain. Terus Benar-benar. yang ke-8 tuh ada penginderaan jauh. Kita juga semester ini mempelajari kan. Jadi ilmu ini tuh untuk memperoleh informasi tentang suatu objek dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Jadi PJ ini biasanya menggunakan kayak citra satelit. Contohnya eh, satelit Landsat, Ikonos, eh, dan banyak lagi lah pokoknya ya. Hmm, hmm, hmm.
Berarti kamu. Jadi aku mau sendiri. Waduh, itu apa sih? Nah, ada 8 cabang-cabang ilmu geografi. Itu kamu ngomong. Oh ya, terus bro. Nah, itu tadi 8 cabang dari ilmu geografi ya guys. Ada banyak banget. Ya ini badannya. Itu kan banyak banget cakupan geografi itu. Apa Eh, nggak pusing itu. Kayak mempelajari semua ini tuh jangan ketawa, nanti dimasukin semua. iya. Otak kamu juga dimasukin. Itu kan banyak juga cakupan geografi. Kan nggak pusing. Itu gimana nih? Geograf muda di luar sana tuh, kok udah pusing belum? Ya, itu aku. Mm-mm. Nah, ada 8 cabang geografi nih, banyak banget ya. Terus, ah, nah itu tadi adalah penjelasan mengenai cabang-cabang ilmu geografi. Ada 8 cabang ya teman-teman. Banyak banget. Gimana nih para teman-teman? Apakah sudah pusing mendengar penjelasan dari kita? Terus saya kok bingung sih? Kan soalnya kan di mau ngerti harusnya seiki loh penjelasan-penjelasan ini kan aku terus paro koe gitu. Oh, Hmm, kok yang mana? Iki loh, kan aku kan iki kan jadi cabang-cabang geografi itu ada. Nah, itu kupi aku sampai 5 terus terus kayak lanjut ke 6 sampai 8. Nah, terus aku lagi jelas ke nah ada 8 cabang-cabang ilmu geografi. Banyak banget kan. Terus poinnya se waduh banyak juga ya cakupan geografi itu. Nah, harusnya. Tapi kan harus kewaco. Saya kan kamu ini toh. Nah, itu tuh. Nah, itu tadi 8 cabang-cabang ilmu geografi. Mantep banget Nah, kan? Kayak hmm. gitu. Tadi ngomong gitu. Terus aku tuh udah ngomong. Kamu yang bawahnya lagi. Oh ya dah. Ya paling. Nah, itu tadi adalah 8 cabang-cabang ilmu geografi. Mantap banget kan? Komplit, sangat-sangat komplit. Ya, banyak. Iya, banyak kan cakupannya geografi. Kan nggak pusing kamu mempelajari semua ini. Gimana tuh para geograf muda di luar sana? Kau udah pusing apa pusing? Nah, pastinya sih ya. Pastinya juga di lingkungan sekitar teman-teman yang mendengarkan pun merasakan juga ada yang kaitannya dengan gejala-gejala mengenai geografi juga. Tentunya sih, geografi itu kan membahas tentang bumi dan interaksi yang berada di atasnya atau yang berada di bumi gitu kan. Seperti kejadian abstrak yang ada kaitannya dengan gejala-gejala geografi. Nah, semua itu terbagi menjadi beberapa konsep nih. Ada lagi ya ternyata. Terus apa aja tuh pembagiannya? Nah, jadi pembagiannya ada beberapa konsep gitu ya kan. Yang pertama itu ada konsep lokasi. Konsep lokasi ini kayak mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Terus konsep lokasi ini kayak
terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Contoh ya, lokasi absolut adalah lokasi yang berdasarkan letak astronomis Indonesia. Terus kalau letak relatif ini yang Indonesia tuh kayak berada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Serta berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australis. Terus yang kedua tuh ada konsep jarak. Nah, konsep jarak ini merupakan konsep yang mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak ini juga dibagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif juga. Nah, konsep jarak absolut ini adalah kayak jarak antara, contohnya nih ya, jarak antara kota Jakarta dan Bogor itu 156 km. Sementara jarak relatif ini contohnya eh, Jakarta dengan Bogor apabila ditempuh menggunakan kendaraan bermotor itu menghabiskan waktu sekitar 4 hingga 3 jam 30 menit. Jadi tahu kan perbedaannya apa? Nah, yang ketiga itu ada konsep keterjangkauan. Konsep ini tuh mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya ini ya, dari Jakarta kita lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai dan kepulauan-kepulauan yang emang transportnya tuh belum mendukung. Jadi yang keempat ada konsep pola. Nah, konsep ini tuh mengacu pada susunan atau persebaran fenomena pada muka bumi. Seperti contohnya pola permukiman penduduk di wilayah pesisir itu memanjang mengikuti garis pantai. Terus lagi contohnya, misal di Jakarta itu ya kayak di pinggiran sungai itu pasti kan uh, pola permukimannya kayak mengikuti aluran sungainya gitu kan. Terus kalau di perbukitan atau dataran tinggi itu kan kayak sebarannya kayak menyebar gitu kan. Jadi eh menyendiri-menyendiri, nggak nggak apa ya, Nggak pokoknya berkerumpun. menyendiri gitu ya. Iya. Terus yang kelima tuh ada konsep morfologi. Nah, konsep morfologi ini merupakan konsep geografi yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi yang terbentuk akibat proses alam atau tindakan manusia. Contohnya nih ya, jangan membangun rumah di daerah cekungan karena dapat mengakibatkan banjir pada musim hujan. Contohnya nih ya, di Kota Semarang itu apa tuh namanya? Dataran rendah ya. Makanya eh, setiap kali hujan yang deras atau volumenya tinggi itu pasti akan terjadi banjir karena Semarang itu kalau menurut saya ya itu daerah kayak cekungan gitu loh. Apalagi tiap tahunnya tuh ada penurunan tanah di Semarang tuh. Nah, yang keenam ada konsep aglomerasi. Konsep ini tuh kayak mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau suatu objek pada suatu wilayah. Contohnya nih ya, permukaan di desa cenderung berkelompok gitu pada wilayah yang subur. Jadi masyarakat desa tuh kayak mencari tempat yang subur. Kalau biasanya itu buat ini ya, perkebunan kalau nggak pertanian ya. Soalnya masyarakat desa tuh masih bergantung pada itu untuk ekonominya. Terus yang ketujuh tuh ada konsep interaksi dan interpendensi. Konsep ini tuh berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya ya, wilayah desa dan kota. Warga kota itu kayak membutuhkan bahan baku dari desa, sedangkan warga desa itu kayak membutuhkan
teknologi dari kota, terus membutuhkan pekerjaan di kota, terus ya dan banyak lagi lah pokoknya ya. Terus yang ke-8 itu ada hmm, konsep nilai kegunaan. Nah, konsep ini tuh mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, eh, misalnya Dieng. Nah, Dieng itu kayak tempatnya dingin, terus masih banyak bukit-bukit, soalnya kan dataran tinggi ya. Nah, itu kayak memiliki pemandangan yang indah, cocok sekali buat tempat pariwisata gitu kan. Nah, selanjutnya ada yang nomor 9, yaitu konsep diferensiasi area. Konsep ini tuh kayak mengacu pada keunikan atau karakteristik yang sangat khas dari suatu wilayah. Misalnya nih ya, penduduk wilayah pantai itu umumnya berprofesi sebagai nelayan karena kan eh, rumahnya di pinggiran lautnya. Pastinya kan lebih ke mencari ikan dan lain-lain ya yang ada di laut. Contoh yang lain lagi itu di dataran tinggi. Itu pasti kebanyakan kayak berprofesi sebagai petani perkebunan, misalnya perkebunan sayur, gitu-gitu. Terus yang terakhir nih, ada konsep keterkaitan peruangan. Nah, konsep ini tuh menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulunya. Nah, itu tadi tuh 10 konsep-konsep geografi. Gimana nih? Udah paham belum? Cukup jelas ya pembahasannya kali ini untuk konsep-konsep geografi yang sudah dijelaskan oleh teman kita Nadia. Uh, Terus kemudian cara-cara memahami gejala-gejala fenomena yang berkaitan dengan permasalahan lain itu gimana? Nah, kalau itu bisa menggunakan prinsip-prinsip geografi. Teman-teman pasti tahu kan prinsip geografi itu apa aja. Masa nggak tahu sih ya kan? Orang gampang loh. Yang pertama itu ada prinsip persebaran. Yang kedua ada prinsip interrelasi. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Dan yang terakhir itu ada prinsip kronologi. Lia, kamu boleh jelasin nggak lebih jelasnya apa itu keempat prinsip tersebut tuh gimana? Oke, boleh banget dong. Prinsip geografi itu ada 4 ya. Yang pertama, prinsip persebaran. Prinsip persebaran ini berkaitan dengan persebaran fenomena dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi. Contohnya, persebaran emas di Indonesia tidak terdapat di berbagai wilayah. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip ini berkaitan dengan hubungan timbal balik antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Contohnya, uh, wilayah Indonesia mengalami musim hujan yang berkepanjangan sebagai dampak adanya El Nino. Indonesia juga mengalami kekeringan itu disebabkan oleh La Nina, jadi kebalikannya gitu. Terus yang ketiga ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini adalah penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki dalam bentuk penggambaran alam dan manusia. Contohnya, peta penggunaan lahan mempermudah untuk menganalisis wilayah. Yang keempat, ada prinsip korologi. Prinsip ini adalah perpaduan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu contohnya
kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dan pulau bagian timur Indonesia, sehingga padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa. Kira-kira gitu, teman-teman, apakah mudeng atau mubeng? Mubeng kan? Iya nih, seru banget kan belajar geografi itu. Jadi kita tuh bisa mempelajari seluruh isi bumi dan jagat raya. Iya, apalagi dengan fenomena-fenomena yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Apalagi ini kan baru musim hujan ya. Ya, banyak banjir di dataran rendah, terus banyak longsor juga di dataran tinggi. Gitu. Kalian yang baru dengerin podcast kita jaga kesehatan ya. Ini musimnya baru nggak nentu gitu loh. Banyak yang sakit juga, baru marak DB gitu. BTW saya kemarin juga habis DB. Jadi Waduh. eh, nggak apa-apa lah ya buat pengalaman aja. Sampai setiap hari diambil darahnya harus dicek gitu kan. Oh ya, eh terus tadi gejalanya, gejala awal tahu kamu terkena TB itu gimana? Ya kan awalnya padahal ya nggak ngapain-ngapain. Orang nggak minum es juga kan. Terus tiba-tiba malamnya tuh panas. Habis itu terus berapa hari ya? Kayak 5 harian itu panasnya naik turun nggak sembuh-sembuh. Nah ternyata dibawa ke rumah sakit trombositnya tinggal 10. Ya udah termasuk DB Hmm, kan itu. ya. Terus trombosit kan itu ya bikin lemas juga, Iya. bikin ya semoga kita diberikan kesehatan supaya kita bisa beraktivitas dengan lancar begitu. Buat temen juga harus menjaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Oke? Ya, yang bervitamin juga ya. Terus, oh ya, BTW tadi kan kamu kan kena DB ya, terus itu tuh termasuk gejala dan fenomena juga gak sih? Gejala apa? Gejala butuh duit? Enggak. Back to the topic ya. Nah, terus malah jadi curhat ya. Soalnya baru bokeh. Oh iya, untuk memahami suatu fenomena kan, geografi itu ada pendekatan tuh. Kamu ada gambaran nggak apa aja pendekatan-pendekatan geografi itu apa? Ada sih, kayak pendekatan geografi itu digunakan untuk memahami berbagai permasalahan dan gejala di permukaan bumi. Pendekatan geografi itu dibagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama, pendekatan analisis keruangan, yang kedua, pendekatan ke lingkungan, dan yang ketiga, pendekatan analisis kompleks wilayah. Boleh dijelasin nggak ketiga pendekatan itu apa aja? Biar para geograf di luar sana tuh lebih paham gitu loh pendekatan-pendekatan geografi itu seperti apa. Boleh banget dong. Pendekatan geografi itu tadi ya, yang pertama itu kan ada pendekatan analisis keuangan. Itu adalah pendekatan analisis atau cara pandang yang menekankan ruang sebagai kajiannya. Dalam pendekatan ini, penting untuk memperhatikan persamaan, perbedaan, dan penyabaran untuk melakukan kegiatan yang direncanakan. Contohnya, pada saat musim hujan, sering terjadi banjir. Itu. Yang kedua, ada pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan itu sendiri ada cara penyelidikan suatu fenomena biosfer yang berada di suatu tempat dengan menerapkan konsep ekosistem. Contohnya, masalah banjir di Jakarta. Untuk mempelajari banjir dengan pendekatan lingkungan,
Selain mengidentifikasi kondisi fisik, juga mengidentifikasi gagasan dan perilaku masyarakat setempat. Tuh. Yang nomor 3, ada pendekatan analisis kompleks wilayah. Pendekatan ini perpaduan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ini bersifat horizontal dengan artian keruangan dan vertikal dalam artian ke lingkungan. Contohnya, pembangunan yang dilakukan di daerah hulu sungai akan menyebabkan banjir di daerah hilir sungai apabila tidak dilakukan perencanaan yang baik. Seperti itu. Uh, Oke, oke. Udah selesai nih materi kita kali ini. Gimana? Materi kali ini sangat-sangat menarik ya dan cukup kompleks, sangat komplit, dan sangat-sangat menarik untuk saya. Komplit banget dong pastinya. Iya. Oh iya, mungkin kau bisa sedikit mereview materi kita yang sangat panjang ini. Sangat panjang ya. Panjang banget sih. Boleh dong. Untuk Jadi pada podcast malam ini tuh apa nih kesimpulan dari materi yang kita bahas? aku akan mereview ya tentang podcast kita hari ini. Podcast kita hari ini setelah mempelajari mengenai objek geografi, yaitu ada objek material dan objek formal. Terus ada aspek-aspek geografi. Ada dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Lalu yang selanjutnya ada konsep-konsep geografi. Konsep-konsep geografi itu ada konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, dan konsep kegunaan. Lalu, selanjutnya ada pendekatan-pendekatan ilmu geografi. Ada 3, yaitu pendekatan analisis keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan analisis kompleks wilayah. Nah, seperti itu. Kesimpulan yang baik oleh Mbak Lia ya. Untuk materi podcast pada malam hari ini sudah cukup, udah selesai. Terima kasih banget buat yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Semoga materi yang kita bawakan pada malam hari ini tuh bermanfaat bagi kalian semua. Kalau belum paham, boleh banget nih komen di bawah. Nanti aku balas satu-satu ya biar lebih paham lagi gimana. Aku Nadia Ratnasari dan temanku Naufilia Rahmawardani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.